Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mata adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting. Orang yang bertunangan dan saling berjanji disebut tukar tanda mata. Orang yang menerima kenang-kenangan disebut cendramata. Orang yang marah dan mengamuk disebut gelap mata. Orang yang hanya memikirkan uang disebut mata duitan. Dan orang yang kerjanya mengintai disebut mata-mata dan lain sebagainya. Itulah beberapa fungsi mata. Mata sangatlah vital membantu kita kalau dipergunakan dengan baik, tetapi bisa merusak kalau dipergunakan dengan salah. Maka untuk itulah Yesus mengingatkan kita melalui renungan hari ini ketika Dia berkata, "Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka." Markus 9 ayat yang ke-47. Saudara-saudara, perkataan ini diucapkan Yesus kepada murid-muridnya dalam rangka mempersiapkan mereka dalam pelayanan bersama Yesus. Karena mereka akan berhadapan dengan segala macam bentuk orang-orang di dalam berbagai sifat dan pekerjaan. Bisa saja mereka berada di tengah orang-orang yang hidup seenaknya tanpa aturan dan norma. Boleh bersama dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan buruk yang menurut orang setempat sudah biasa, namun menurut aturan itu salah. Bisa-bisa murid ikut terjerumus ke dalam perilaku itu. Karena melalui apa yang kita saksikan, kita bisa mengerti dan memahami sesuatu. Melalui apa yang kita lihat, kita dapat membedakan sesuatu baik atau tidak. Ketika kita menyaksikan penampilan seseorang dengan pakaian dan seluruh aksesori yang dia gunakan, kita dapat menilai dan membuat kesimpulan bahwa seseorang itu tampil baik dan menarik. Karena itu, mata adalah salah satu organ tubuh yang begitu penting dalam mengambil keputusan. Karena melalui mata kita dapat menikmati indahnya pelangi dan hamparan biru hutan dan luasnya lautan. Melalui mata kita dapat melihat betapa indahnya bunga yang sedang bermekaran. Melalui mata kita dapat menyaksikan betapa ramainya keadaan suatu pesta. Dan melalui mata kita menyusuri jalanan yang belum pernah kita lalui. Tetapi saudara, melalui mata kita bisa tergoda untuk ikut terlibat dalam sebuah tindakan yang salah. Karena melihat keberhasilan orang lain tanpa melihat bagaimana proses keberhasilannya, kita ingin ikut seperti mereka. Maka kita sering melakukan apa saja untuk dapat mengimbangi orang lain. Karena menyaksikan sesuatu yang sangat menggiurkan tanpa memahami apa dampaknya, kita bisa terjebak dan rusak akibatnya. Bukankah Hawa dengan asal muasal dosa berawal dari mata? Dengan kata-kata seperti berikut. Perempuan itu melihat buah pohon dan sedap kelihatannya, serta menarik hati. Mata melihat lalu hati berkata sedap, dan kemudian tergoda. Itulah awal bencana. Betapa mata mengawali sebuah bencana. Inilah yang diperingatkan Yesus kepada semua orang. Sebenarnya bukan hanya mata. Di ayat sebelumnya Yesus juga mengingatkan agar tangan, kaki bisa saja menyesatkan. Dengan demikian Yesus mau katakan, janganlah organ tubuh yang menguasai, tetapi hati kita yang menguasai seluruh tubuh kita. Kita bisa ambil contoh sederhana. Bagaimana ikan di laut selama hidupnya dia berada di laut yang sudah tentu lautnya asin. Tetapi ikan tidak pernah menjadi asin. Kalaupun ada ikan asin, bukanlah laut yang membuatnya asin, tetapi ikan dikasih garam kemudian. Saudara-saudara, bagaimana renungan ini berbicara dalam konteks kita sekarang? Rasul Paulus sudah mengingatkan jemaat Roma dengan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Artinya seluruh tubuh, baik itu kaki, tangan, telinga, hati, dan mata, semuanya harus dipakai menjadi ibadah dalam pengertian harus dikuasai, dipakai untuk melakukan kebaikan dan cinta kasih. Bukankah kita telah menyaksikan betapa besar kasih karunia Tuhan, betapa agungnya ciptaannya, betapa hebat kekuasaannya, betapa luar biasa rancangan-rancangannya. Pakailah mata dan hati untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Amin.